dulu. Karena kata Rasulullah SAW, ada 5 kebersihan yang perlu kita perhatikan. 5 kebersihan itu apa saja Bapak Ibu? 1, khitan. Ini mah bukan berhubungan dengan mayit ya, dalam kondisi normal dulu, dalam kondisi kita masih hidup. 1, khitan, terus apa lagi? Ada yang hafal? Potong kuku. Terus apa lagi? Telinga. Mencabut bulu ketiak. Ini yang masih hidup kita ini. Saya ulang ya. Berhitan. Terus apa tadi? Potong kuku. Potong kuku. Terus mencabut bulu ketiak. Terus merapihkan kumis. Dan yang terakhir, punten, membersihkan bulu kemaluan. Ini dalam kondisi umumnya kita masih hidup. Bahkan Rasulullah SAW mengultimatum, kuku dan yang lainnya diusahakan jangan sampai panjang melebihi 40 hari. Ustadz, saya mah kukunya dibawa ke salon mulu. Apa namanya? Pedicure, lihat tuh Ustadz tuh. Bersih tuh. Panjang-panjang juga bersih Ustadz. Tetap ibu-ibu punten ya, kuku yang panjang itu bahasanya sama seperti bulu ketiak yang dirawat. Sama aja. Mau panjang, mau bersih sekalipun, itu sama seperti bulu ketek. Kotor, jangan dirawat. Ya. Jadi ibu-ibu yang merasa, Ustadz, nih kalau kuku saya nggak panjang, susah untuk ngupil. Sepanjang sejarah, kuku yang pendek pun insya Allah ngupil masih bisa. Intinya, diusahakan kuku yang panjang dari sekarang nih, dipotong. Gitu ya. Punten, bulu ketiak. Apa perintahnya tadi ibu-ibu? Bulu ketiak dicabut, bukan dicukur, dicabut. Punten, bulu kemaluan dibersihkan. Terus kumis dirapihkan. Bahasanya seperti itu. Nah, ini dalam kondisi kita masih hidup. Adapun ketika nanti kita sudah meninggal dunia, maka para ulama memberikan perlakuan yang khusus. Perlakuan yang khusus dalam hal apa? Ibu-ibu tolong diperhatikan ya. Khusus untuk bulu ketiak dan bulu kemaluan dimakruhkan untuk dibersihkan. Untuk jenazah. Khusus untuk bulu ketiak dan bulu kemaluan tidak dianjurkan untuk dibersihkan. Udah biarkan saja seperti dalam kondisi dia wafatnya. Makanya ininya pentingnya merawat kesehatan tubuh kita itu seperti itu. Coba dicek hari ini ibu-ibu nanti pulang ke rumah, bulu ketiaknya panjang atau enggak. Khawatir kita meninggal hari ini. Karena kita berharap kita meninggal dalam kondisi bersih menghadap Allah itu. Punten, bulu kemaluannya dicek, bersihkan. Karena kalau nanti kita meninggal dunia, bulu kemaluan dan bulu ketiak, mohon maaf, yang tidak dirawat, yang panjang itu dimakruhkan untuk dibersihkan. Tapi kalau untuk kuku dan kumis itu diperintahkan untuk dipotong. Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa bulu ketiak dan bulu kemaluan tidak dianjurkan untuk dibersihkan? Saya ingin nanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau bulu ketiak dan bulu kemaluan itu aurat bukan? Aurat ya? Oke. Rambut ibu-ibu aurat bukan? Oke. Ketika rambut ibu-ibu atau bulu ketiak dan bulu kemaluannya rontok, itu aurat bukan? Aurat, Bu. Aurat. Tidak boleh sembarang dibuang. Para ulama merumuskan, kullu ma haruma ra'ahu muttasilan harama ra'ahu munfasilan. Kata para ulama, setiap area tubuh yang haram dilihat ketika masih menempel, maka dia juga haram diperlihatkan ketika sudah lepas. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau ke salon jangan sembarang membuang rambutnya. Nah, Ustadz, di gimana? Diminta rambutnya itu tanggung jawab yang punya salon. Ya, itu yang punya salon tuh. Beginilah. Jadi intinya, hal yang harus diperhatikan ya ibu-ibu, ketika ibu-ibu nanti akan memandikan jenazah, punten, kalau kukunya panjang, dipotong. Mau yang di tangan atau yang di
Kaki. Cuman ingin saya titik tekankan lagi ibu-ibu. Kalau kuku yang di tangan dan kuku yang di kaki, pertanyaan menurut ibu-ibu nih. Manakah yang menjadi bagian aurat seorang perempuan? Kaki. Makanya punten, khusus untuk kuku kaki perempuan yang dipotong tidak dianjurkan untuk dibuang di sembarang tempat. Tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya. Iya, maka dikubur aja. Ustaz, bagaimana dikuburnya? Ya minimal ada pot bunga kan, tinggal dimasukin udah selesai. Oke ya? Oke, jadi singkatnya ibu-ibu, mohon maaf saya ulang, untuk bulu ketiak dan bulu kemaluan dimakruhkan untuk dibersihkan. Karena ini berhubungan dengan aurat. Termasuk, wallahu a'lam, ketika nanti selesai memandikan nih, tidak dianjurkan rambut jenazah untuk disisir. Tidak dianjurkan. Kenapa Ustaz? Khawatir rontok. Udah biarkan saja. Kalaupun mau dirapihkan pakai tangan kita boleh, silakan. Gitu ya. Tapi tidak untuk pakai sisir. Baik, paham ya Bapak Ibu? Oke, kita mulai proses memandikan. Jadi setelah kukunya kita bersihkan, karena ini daurahnya untuk akhwat ya, berarti jenazahnya juga akhwat lah ya. Tapi Ustadz pernah memandikan akhwat? Nggak pernah dan nggak boleh. Gitu ya, laki-laki memandikan jenazah perempuan. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nanti kita akan bahas. Oke ya, kita mulai ya. Bersihkan kukunya. Ya, kuku yang di tangannya. Terus apa lagi? Udah selesai ya. Kita mulai memandikan. Proses memandikannya kayak gimana? Diusahakan tertutup seperti ini pakai kain. Diusahakan. Karena di daerah kita hari ini bahkan ketika memandikannya di luar sudah pakai apa? Sudah pakai kain pun bapak-bapak atau anak-anak suka pada ngelihat kayak gitu tuh. Nggak dianjurin, itu aurat, itu nggak boleh dilihat. Maka hal yang pertama Bapak Ibu yang kita lakukan adalah kita angkat. Oh sayang ini nggak bisa ya. Nggak bisa didudukin ya. Anggap saja ini kita dudukin kayak gini. Dudukin. Jadi kebayang ya? Mau perlu saya contohkan nggak? Ngerjain saya tuh. Jadi contohnya ya, jadi kayak gini, punten ya. Kayak gini nih. Kayak gini. Nah, dalam posisi kayak gini, jenazah itu perutnya ditekan-tekan. Ditekan-tekan. Biasanya nggak ditekan pun mohon maaf, kotoran yang tersisa itu akan keluar. Jadi ketika diginiin, biasanya otomatis keluar. Karena ada tekanan di bagian perut. Tapi kalau nggak ada keluar, boleh ditekan sedikit, dipijit-pijit. Oke ya. Ketika ada yang keluar, tinggal kita bersihkan saja. Tangan kanan ambil air, tangan kiri nyebokin atau istinja. Gitu ya. Dan kalau sudah kita bersihkan, pastiin kalau nggak ada yang keluar dari perutnya, nggak usah kita paksain untuk dikorek-korek. Karena mohon maaf ya Pak Haji, di Kerawang ini saya pernah mendengar ada jasa pembersihan dubur. Bayarannya mahal, bisa sampai 1,5 juta. Kayak gimana ngebersihinnya? Pakai kayu, dibuletin kain, ditusuk-tusuk ke dubur. Alasannya lah bisa jadi kan almarhum ini bawa kotoran di perutnya. Ya jangankan almarhum, kita aja yang masih hidup bawa-bawa kemana-mana kotoran di tubuh kita. Jadi intinya yang nggak keluar udah biarkan saja. Termasuk kalau nanti selesai dimandikan, nih selesai mandinya nih, ternyata keluar lagi, bersihkan lagi, keluar lagi, udah langsung mohon maaf di bahasa kasarnya, kalau ada pakai diapers langsung pakai diapers. Atau kalau ada sobekan kain langsung ditutup kayak gitu. Udah selesai gitu. Jangan terus-menerus kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi didudukan seperti ini, dipijit-pijit. Ketika ada yang keluar, dibersihkan. Oke ya? Baru sesudah itu, selanjutnya yang kita lakukan adalah mewudukan jenazah. Sama persis seperti wudu kita mau sholat. Cuman bedanya ibu-ibu, pastinya kan kalau jenazah nggak bisa kumur-kumur sama menghirup air ke hidung kan? Jadi maksud saya itu jangan sampai mulutnya jenazah dibuka kita masukin air, nggak. Atau selang dimasukin ke hidung, nggak boleh.
Jadi untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung cukup digantikan dengan 2 jari tangan kanan kita. Ingat ya, tangan kanan jangan tertukar, bekas nyebok pakai kumur-kumur, dia nggak boleh. Jadi tangan gini, 2 jari ini kita celupkan ke air, kita masukkan ke sela-sela mulutnya, lalu ke hidungnya. Itu pengganti dari kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ibu tahu ya tata cara wudhu kan? Ya kan? Tahu ya, insya Allah. Nggak perlu dipraktekkan kan? Paling tadi untuk kumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya diganti dengan 2 jari kita ini. Oke ya? Oke. Selesai mewudukan jenazah sampai dengan apa terakhir kalau mewudukan sampai dengan cuci? Oke. Sesudah mewudukan jenazah, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengguyur badan sebelah kanan. Sebelah kanan kita guyur bagian depannya. Depan sampai ke ujung kaki. Diguyur. Diguyur. Sesudah itu kita miringkan, punten. Miringkan. Diguyur lagi sebelah kanan. Sela-selanya, ketiaknya dibersihkan. Berapa kali? Yang wajibnya sekali, sunahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali boleh nggak? Boleh, silahkan. Selesai sebelah kanan, dilanjutkan sebelah kiri, diguyur lagi kayak gitu. Terus dimiringin lagi, gitu ya. Dimiringkan lagi, diguyur lagi. Oke, sampai sini paham ibu-ibu? Sesudah itu bahasanya, istilahnya mandi bebas lah. Maksud mandi bebas itu apa? Disabunin. Kalau mohon maaf giginya ada bekas-bekas makanan, boleh disikat giginya. Gitu ya, disampoin. Dan ingat ibu-ibu, pastikan sabun yang dipakai untuk jenazah itu adalah sabun yang biasa dipakai oleh orang yang masih hidup. Jadi maksudnya jangan sampai pakai sabun yang hijau itu loh, yang buat cuci baju. Sabun, boleh saya nyebut merek nggak? Jangan ya di sini ya. Disebut sponsor nanti. Pokoknya kan suka ada tuh sabun buat cuci baju yang hijau tuh. Nggak itu nggak beradab kayak gitu. Jadi biasa aja pakai sabun yang biasa dipakai orang yang masih hidup. Apalagi lebih bagus lagi sabun cair. Jangan pakai sabun batangan. Khawatir kan sabun batangan biasanya identiknya ada lemak babinya biasanya. Ya, intinya yang cair, Bu. Yang bagusnya gitu. Saya tidak menganjurkan sabun batangan, enggak. Baik, apalagi kita yang masih hidup. Beralihlah ke sabun cair. Ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Kecuali kalau yang meninggalnya ketika haji dan umrah. Yang haji dan umrah dimandikannya tidak boleh pakai. Kalau mau dibersihkan giginya boleh, disabunin, dikeramasin boleh. Dan ingat, saya selalu mengulang-ulang, sampo-nya dan sabunnya adalah yang biasa dipakai orang yang masih hidup, yang layak. Pelakukanlah jenazah seperti mana dia masih hidup. Gitu ya. Selesai memandikan bebas, baru kita ngambil ada namanya kapur barus, kita tumbuk tuh. Lalu ada namanya bidara. Ibu tahu nggak bidara? Nah, kita buka dulu ya. Nah, ini tapi saya nggak mau promosi ya. Ada biasanya bidara yang warna hijau itu dari pohon bidara, Bu. Hah? Iya, daunnya itu biasanya dikeringkan, ditumbuhkan. Ditumbuk. Dan itu bagus juga. Yang wajahnya bermasalah banyak jerawatnya, pakai bidara bagus. Atau yang punya masalah dengan bau badan, mandi pakai daun bidara bagus. Nah, kita ambil contoh ya. Tapi kita nggak memperlihatkan merek karena dia bukan sponsor.
Ini ya, ini contoh. Contoh aja ya. Sabun cair. Ya, pokok samponya bebas lah ya. Nah, ini bidara ya, Bu. Udah ada, udah paket. Biasanya sudah ada. Ada bidara. Ada juga ini namanya, ada yang hafal ini namanya apa? Stangi. Cuman punten ibu-ibu, untuk stangi ini, ya Allah. Kebuka nih. Hah? Iya, sebentar. Cendana. Cendana atau stangi istilahnya ya. Jadi ini ini kan tadi proses memandikannya udah selesai ya Bu ya, mandi bebasnya ya. Jadi ini apa tadi? Serbuk bidara sama stangi kita ambil setengah-setengah, dicampurkan ke air ember ya. Terus ini apa? Kapur barus kita juga ambil setengahnya, kita tumbuk, campurkan ke air lagi. Ke air yang sama, itu jadi 3 campuran ini. Setelah itu kemudian kita guyurkan ke seluruh tubuhnya. Iya. Jadi cendana, bidara, dan kapur barus. Kita kucek-kucek di satu ember yang sama, setelah itu kita guyurkan ke seluruh tubuhnya. Di akhir. Di akhir mandi. Jadi kayak tadi, sabun yang ada wanginya itu nanti otomatis hilang, Bu. Bau kapur barusnya, bidaranya nanti akan tercium. Dan fungsinya kan untuk memperlambat proses pembusukan kan, fungsinya. Selesai itu, kita ambil handuk, kita keringkan. Ya, keringkan jenazahnya. Dan sebagai penutup, ibu-ibu sekalian, khusus untuk jenazah perempuan, diingat baik-baik ya Bu, khusus untuk jenazah perempuan, rambutnya dikepang 3. Enggak, 3. Ya masih bisa kan Bu, kalau pendek pun kecuali yang botak. Masih bisa nggak Bu, dikepang 3 bagian belakangnya? Iya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kenapa dikepang 3? Ya, ada apa dengan dikepang 3? Jawabannya sederhana. Jangan bertanya yang Allah tetapkan. Iya. Intinya itu aja. Kata Allah kepang 3, udah selesai, kepang 3 aja Bu. Gak usah bertanya-tanya. Gitu ya. Oke. Ya, berarti alhamdulillah nih di sini baru tahu. Dapat ilmunya. Itu hukumnya sunnah Bu. Sunnah. Artinya kalaupun tidak dikepang sebenarnya sah. Tapi nilai sunnahnya, keutamanya jadi hilang Bu. Kayak dikepang 3 rambutnya. Enggak. Iya. Enggak. Wudu di awal. Hah? Enggak. Kalaupun mau, ibu-ibu, kalaupun mau pakai sobekan kain kafan. Kalau takut terlepas. Itu ya. Oke, saya ulang dari awal ya ibu-ibu. Saya ulang dari awal cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazahnya saya ulang dari awal ya. Yang pertama, perhatikan kukunya panjang enggak? Oke, kukunya panjang kita bersihkan. Oke, selesai ya. Untuk bulu ketiak dan bulu kemaluan biarkan. Oke, lanjut. Sesudah itu kita angkat jenazahnya dalam posisi dia setengah duduk. Kita pijit-pijit bagian perutnya. Ketika keluar kotoran langsung kita bersihkan. Iya. Intinya kita bersihkan. Selesai dari itu, langkah selanjutnya kita wudukan. Jenazahnya diwudukan. Ingat, wudu hanya di awal, hanya sekali. Oke ya? Iya, dibaringkan. Kasihan Bu, lama-lama duduk dia pegang. Kita baringkan lagi, kita wudukan jenazahnya. Dan tadi saya ingatkan untuk kumur-kumur dan menghirup air ke hidung diganti 2 jari ini. Iya, sebelah kanan. Oke ya. Jadi tadi pada saat, mohon maaf, cebok pakai tangan kiri. Oke.
Selesai diwudukan sampai dengan cuci kaki, baru selanjutnya apa tadi Bu? Mengguyur badan sebelah kanan bagian depan sampai ke kaki. Dari sini pundak sampai ke kaki. Ya, wajibnya sekali, sunahnya 3 kali. Mau dilebihkan? Boleh, silakan. Lalu setelah itu dimiringkan. Diguyurkan lagi semuanya. Bagian sela-sela tubuhnya dibersihkan. Lalu kemudian setelah itu dibaringkan lagi. Lalu kemudian sebelah kirinya sama seperti tadi. Diguyur lagi, dimiringkan lagi. Sesudah itu mandi bebas. Paham ya? Pakai sabun, mau sampoan. Dibersihkan apanya? Jadi itu sekedar disiram dulu, Bu. Disiram dulu. Iya. Yeah. Jadi bukan diniatkan untuk membersihkan noda-noda apa-apa. Intinya diguyur dulu sampai semua tubuhnya itu basah. Itu ya. Sesudah itu mandi bebas, disampoin, diapain kayak silakan bebas. Terakhir tadi ibu ngambil serbuk bidara, cendana dan kapur barus, ditumbuk, dicampurkan ke air di ember, diguyurkan semuanya. Kan tadi pas wudu. Pas wudu. Enggak mesti dikorek-korek, Bu. Enggak mesti dikorek-korek. Enggak. Apa tuh? Iya, kalau memang kelihatan kotor ya boleh, tapi enggak mesti sampai mohon maaf ya. Sampai sedetil mungkin enggak. Cukup aja sama seperti wudu, membersihkan telinganya. Gitu ya. Dan untuk jenazah perempuan tadi ingat, rambutnya dikepang 3. Oke. Faham ibu-ibu sampai sini? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ibu-ibu. Oh, ada yang bertanya. Oke. Sekali siram, 2 kali siram, betul apa? Kanan kiri Kanan dulu, Bu. Kanan dulu sekali atau sampai 3 kali. Sekali yang wajibnya ya. Iya, betul. Betul. Rasulullah mengatakan ibda'u bima yaminikum. Mulai dulu dari sebelah kanan dulu. Mulai sebelah kanan. Kalau ibu tadi ngambil ingin sempurna sunnahnya berarti 3 kali. Selesai yang kanan gitu ya, bagian depan.